Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo anak-anak hebat Surabaya. Berjumpa kembali dengan Ibu Asmawarni yang mengajar di SDN Dukuh Menanggal 1 Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak hebat Surabaya, persiapkan terlebih dahulu buku paket tema kalian, buku tulis dan peralatan menulis kalian. Pada pagi hari ini kita akan belajar pada tema 7, subtema 2 dengan materi keragaman seni daerah. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu nantinya kita akan belajar mengenai tari-tari tradisional yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian kita akan belajar beberapa alat musik tradisional dan fungsinya dalam pementasan tari. Nah, anak-anak hebat Surabaya, tentunya di layar kaca kalian bisa mengamati sebuah gambar, yakni adalah gambar peta negara kita, negara Indonesia, di mana negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tentu saja dengan banyak pulau yang ada di Indonesia, beragam pula kebudayaan yang ada di dalamnya, yakni meliputi tarian tradisional, alat musik tradisional, rumah adat, pakaian adat, seni pertunjukan, dan juga keberagaman yang lainnya. Nah, tentu saja dengan mempelajari keragaman kebudayaan yang ada di Indonesia, kita juga ikut serta melestarikan kebudayaan yang ada di negara kita. Baik anak-anak hebat Surabaya, selanjutnya kita akan berselancar mengelilingi seluruh wilayah yang ada di Indonesia dengan mempelajari tarian tradisionalnya. Yang pertama, kita akan terbang menuju Pulau Sumatera, yang mana di Pulau Sumatera ini pada ujungnya terdapat sebuah provinsi, yaitu Provinsi Aceh. Dan tarian yang terkenal dari Provinsi Aceh adalah Tari Saman. Tari Saman ini merupakan tari tradisional dari daerah Tanah Gayo, Aceh Tenggara. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, yaitu seorang penyebar agama Islam di daerah tersebut. Tentu saja, Tari Saman ini namanya diambil dari nama penciptanya, yaitu Syekh Saman. Setelah dari Aceh, kita akan berjalan-jalan menuju Pulau Sumatera lagi, yaitu di Provinsi Sumatera Utara dengan tari tortor. Tari tortor ini berasal dari Batak Toba, Sumatera Utara. Tari tortor ini merupakan tarian ritual dan juga merupakan tarian yang sakral yang dipentaskan pada upacara kematian, upacara kesembuhan, dan upacara yang lainnya. Dan juga pada penarinya diwajibkan memakai pakaian adat dari Sumatera Utara, yaitu apa anak-anak? Oke, yaitu ulos. Baik. Berikutnya kita akan terbang lagi menuju Pulau Jawa dengan tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Tari merak ini dikenalkan oleh seorang seniman Sunda, yaitu Raden Cecep Sumantri, dan gerakan dari tari merak ini mengekspresikan kehidupan dari burung merak. Kemudian kita akan berjalan-jalan lagi menuju Provinsi Jawa Tengah dengan tari serimpi. Tari serimpi merupakan tari Jawa klasik yang berasal dari tradisi Keraton Kesultanan Mataram.
Tarian serimpi ini juga merupakan tarian yang bersifat sakral, di mana gerakan dari tari serimpi ini menggambarkan kesopanan dan kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan dan lembut oleh para penarinya. Kemudian tarian ini dikembangkan lagi menjadi beberapa tarian baru yang tentu saja dengan durasi pertunjukan yang semakin singkat. Nah, anak-anak hebat Surabaya, berikut ini akan Bu Ani tampilkan sebuah video seni pertunjukan dari daerah Jombang, Jawa Timur. Adakah yang sudah familiar dengan tari ini? Oke, kita simak secara bersama-sama ya. Nah, anak-anak hebat Surabaya, kita tadi sudah menyaksikan seni tari pertunjukan dari daerah Jombang, Jawa Timur. Tari apakah itu? Oke, tepat sekali. Itu adalah tari remo yang berasal dari Jombang, Jawa Timur. Tari remo ini diciptakan oleh para seniman jalanan pada masa lalu. Tarian ini mengisahkan perjuangan seorang pangeran di medan pertempuran. Pada zaman dulu, tarian ini hanya ditarikan oleh orang laki-laki saja. Tetapi dalam perkembangannya, wanita juga menarikan tari remo ini. Nah, anak-anak hebat Surabaya, jangan kemana-mana dulu, masih bersama Bu Arni dalam program kesayangan kita, Sumatera Utara dengan tari tortor. Tari tortor ini berasal dari Batak Toba, Sumatera Utara. Tari tortor ini merupakan tarian ritual dan juga merupakan tarian yang sakral yang dipentaskan pada upacara kematian, upacara kesembuhan, dan upacara yang lainnya. Dan juga pada penarinya diwajibkan memakai pakaian adat dari Sumatera Utara, yaitu apa anak-anak? Oke, yaitu ulos. Baik. Berikutnya kita akan terbang lagi menuju Pulau Jawa dengan tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Tari merak ini dikenalkan oleh seorang seniman Sunda, yaitu Raden Cecep Sumantri, dan gerakan dari tari merak ini
mengekspresikan kehidupan dari burung merak. Kemudian kita akan berjalan-jalan lagi menuju Provinsi Jawa Tengah dengan tari serimpi. Tari serimpi merupakan tari Jawa klasik yang berasal dari tradisi Keraton Kesultanan Mataram. Tarian serimpi ini juga merupakan tarian yang bersifat sakral, di mana gerakan dari tari serimpi ini menggambarkan kesopanan dan kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan dan lembut oleh para penarinya. Kemudian tarian ini dikembangkan lagi menjadi beberapa tarian baru yang tentu saja dengan durasi pertunjukan yang semakin singkat. Nah, anak-anak hebat Surabaya, berikut ini akan Bu Ani tampilkan sebuah video seni pertunjukan dari daerah Jombang, Jawa Timur. Adakah yang sudah familiar dengan tari ini? Oke, kita simak secara bersama-sama ya. Nah, anak-anak hebat Surabaya, kita tadi sudah menyaksikan seni tari pertunjukan dari daerah Jombang, Jawa Timur. Tari apakah itu? Oke, tepat sekali. Itu adalah tari remo yang berasal dari Jombang, Jawa Timur. Tari remo ini diciptakan oleh para seniman jalanan pada masa lalu. Tarian ini mengisahkan perjuangan seorang pangeran di medan pertempuran. Pada zaman dulu, tarian ini hanya ditarikan oleh orang laki-laki saja. Tetapi dalam perkembangannya, wanita juga menarikan tari remo ini. Nah, anak-anak hebat Surabaya, jangan kemana-mana dulu, masih bersama Bu Arni dalam program kesayangan kita, Bersama Guruku. Jangan kemana-mana. Bersama Ibu Asma Warni dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Nah, anak-anak hebat Surabaya, kita tadi sudah mempelajari tarian tradisional dari Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Namun sebelum itu, kita yel-yel terlebih dahulu biar kalian semangat lagi dalam belajar. Baik, kalian boleh berdiri. Oke, sudah siap? Baik. Apabila Bu Warni bilang, anak-anak hebat kelas 4, kalian nanti menjawab, semangat. Kemudian apabila Bu Warni bilang, belajar bersama SBO, kalian menjawab, setiap hari. Oke, kalau Bu Warni bilang, walau belajar dari rumah, tetap berprestasi. Yes, yes, yes. Oke. Baik, kalian sudah bisa semua? Oke, luar biasa. Kita lanjutkan ya. Oke, kita mulai lagi yel-yelnya. Baik. Anak-anak hebat kelas 4, semangat. Belajar bersama SBO setiap hari. Walau belajar dari rumah, tetap berprestasi. Yes, yes, yes. Oke. Baik, luar biasa anak-anak hebat dari Surabaya. Baik,
mari kita lanjutkan pembelajaran kita yang tadi. Nah, setelah kita tadi dari Pulau Jawa, kita akan terbang menuju Pulau Dewata, Bali. Dan di daerah Pulau Dewata ini ada tari pendet. Tari pendet dahulunya merupakan tarian yang bersifat sakral. Dan tari pendet ini biasanya hanya dipentaskan di pura pada saat ada upacara keagamaan tertentu. Selain ada tari pendet, ada pula tari legong. Tari legong ini merupakan tarian klasik dari Bali yang memiliki gerakan yang sangat kompleks, yaitu pada gerakan tangan dan gerakan kaki. Baik, selanjutnya kita akan menuju Pulau Borneo, Kalimantan dengan tari perang yang berasal dari suku Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Tari perang ini menggambarkan keberanian dari para lelaki di suku Dayak dalam berperang. Kemudian ada pula tari baksa kembang yang berasal dari daerah Banjar, Kalimantan Selatan. Tari ini dipertunjukkan untuk menyambut tamu yang datang ke daerah Banjar. Nah, selain itu ada pula tari balean dadas yang berasal dari masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Tarian ini biasanya dipertunjukkan untuk meminta kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Nah, setelah dari Pulau Borneo, kita akan menuju ke Pulau Sulawesi dengan tari maengket yang berasal dari Sulawesi Utara. Tari maengket ini adalah tarian khas dari suku Minahasa dan biasanya dibawakan oleh penari perempuan dan penari laki-laki, yang mana penari perempuannya memakai pakaian putih. Tarian ini juga biasanya dilakukan saat pesta panen hasil pertanian. Nah, setelah itu ada pula tari kipas Pakarena yang merupakan tradisi budaya masyarakat Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah ada sejak berabad-abad lamanya. Kemudian tarian ini merupakan tarian wajib, yaitu pada saat upacara-upacara adat. Tarian ini juga menggambarkan ungkapan rasa syukur bagi masyarakat yang berada di Goa, Sulawesi Selatan. Kemudian setelah dari Pulau Sulawesi, kita akan terbang menuju Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Manggarai Flores dengan tari caci. Tari caci merupakan tarian perang yang dimainkan oleh dua orang penari laki-laki yang saling bertarung dengan memakai cambuk dan perisai. Kemudian kita akan ke Maluku dengan tari Nahar Ila. Tari Nahar Ila berasal dari Maluku Utara dan merupakan pengikat persahabatan pada waktu kesepakatan kampung. Kemudian ada pula tari Lenso yang berasal dari Maluku. Tarian ini adalah tarian muda-mudi dari daerah Maluku dan biasanya dipertunjukkan saat pesta pernikahan dan upacara adat yang lainnya. Dan yang terakhir adalah di Pulau Papua dengan tarian Selamat Datang. Oke, tarian ini adalah tarian yang ditarikan oleh para penari pria dan wanita dengan gerakannya yang khas dan energik. Tentu saja tarian Selamat Datang ini kaya akan makna dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Ada pula tari Suanggi yang berasal dari Papua Barat. Tarian ini menggambarkan kepercayaan magik pada masyarakat Papua Barat. Nah, anak-anak hebat Surabaya, kita tadi sudah mempelajari beberapa tarian tradisional yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Tentu saja dengan mempelajari tarian tradisional, banyak sekali ilmu pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan. Nah, apa kalian tadi menyimak pembelajaran dari Bu Warni? Oke, kita buktikan dengan adanya kuis tebak kata bermakna. Jadi di sini nanti Bu Warni akan menunjukkan beberapa petunjuk sehingga kalian bisa menyebutkan nama tarian daerahnya dan asal daerahnya. Oke, sudah siap? Baik, petunjuk yang pertama berasal dari suku Minahasa. Tari apakah ini? Oke, mungkin ada yang sudah bisa menyebutkan.
tapi tunggu petunjuk yang berikutnya. Petunjuk kedua, tarian dibawakan oleh penari laki-laki dan perempuan. Baik, sudah ada yang bisa menyebutkan? Oke, kita tunggu petunjuk berikutnya. Penari perempuan memakai pakaian putih. Tari apakah itu? Baik, mungkin ada yang bisa menyebutkan? Tunggu petunjuk yang terakhir. Tarian dilakukan saat panen hasil pertanian. Tari apakah itu? Tepat sekali, itu adalah tari Maengket yang berasal dari Sulawesi Utara. Nah, seru bukan kuis kita pada pagi hari ini? Baik, anak-anak hebat Surabaya, jangan kemana-mana dulu. Nanti akan ada lagi kuis yang lebih seru, yaitu kuis yang kedua. Tetap bersama Bu Warni dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi bersama Bu Warni dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, tadi kita sudah memainkan kuis yang sangat seru. Itu adalah kuis yang pertama. Berikut ini adalah kuis babak kedua. Baik, nanti Bu Ani akan berikan petunjuk. Kalian nantinya bisa menyebutkan nama tarian tradisional dan asal daerahnya. Baik, siap? Oke, petunjuk yang pertama, tarian bersifat sakral. Ya, mungkin banyak tarian yang bersifat sakral. Baik, kita tunggu petunjuk yang kedua. Tarian tradisi Keraton Kesultanan Mataram. Mungkin ada yang bisa menyebutkan? Oke, kita tunggu petunjuk yang ketiga. Baik, dibawakan dengan gerakan yang pelan dan lembut. Baik, mungkin kalian sudah bisa menyebutkan. Garantung dari Tapanuli, Sumatera Utara. Tunjukkan. Kemudian, alat musik garantung Ivan ada beberapa jenis. Alat musik panting ini merupakan alat musik yang memiliki dawai yang biasanya dimainkan dengan cara dipetik. Pada awalnya, alat musik ini digunakan sebagai alat musik pengiring pada tarian tari Japin saja. Tetapi pada perkembangannya, alat musik Japin, alat musik panting juga digunakan pada alat tari-tari tradisional lain dan pada tari-tari kreasi baru. Kemudian selanjutnya ada pula alat musik ganda dari Sulawesi Tengah. Alat musik ganda adalah alat musik yang dimainkan dengan cara ditabuh. Bentuknya sendiri mirip dengan alat musik tifa. Tetapi bentuknya alat musik ganda ini lebih kecil dan lebih ramping. Kemudian alat musik sasando dari Nusa Tenggara Timur. Alat musik sasando merupakan alat musik berdawai tanpa mempunyai chord dan biasanya dimainkan dengan cara dipetik. Selain itu ada pula gamelan degung dari Jawa Barat. Alat musik ini biasa disebut sebagai gamelan dan sudah ada sejak abad ke-18. Alat musik degung terdiri dari beberapa alat musik, yaitu seperti gong, jenglong, kendang, sarong, dan suling. Fungsinya sendiri sebagai media hiburan pada acara pernikahan atau digunakan untuk upacara penyambutan tamu dan digunakan untuk mengiringi pertunjukan. Kemudian ada pula alat musik angklung yang berasal dari Jawa Barat. Alat musik angklung ini adalah alat musik multitonal atau bernada ganda dan biasanya dibunyikan dengan cara digoyang-goyangkan. Alat musik ini terbuat dari bambu, yaitu seperti pipa dalam suatu organ dan diikat dalam suatu bingkai. Pertunjukan angklung biasanya dilakukan pada saat pesta panen. Nah, yang terakhir adalah alat musik kolintang yang berasal dari Sulawesi Utara. Alat musik kolintang merupakan alat
alat musik perkusi bernada dan terbuat dari kayu. Fungsinya sendiri adalah sebagai alat musik penghibur diri, pengiring musik, dan pengiring seni tari tradisional. Nah, sampailah kita kepada kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, kita tadi sudah mempelajari berbagai macam keragaman tarian tradisional di Indonesia. Kemudian kita juga sudah mempelajari berbagai jenis alat musik tradisional yang ada di Indonesia dan fungsinya dalam pementasan tari. Baik, anak-anak hebat Surabaya, tugas mandiri bagi kalian yang pertama, sebutkan beberapa tarian tradisional dan asal daerahnya. Kemudian tugas yang kedua, carilah 10 gambar alat musik tradisional dan tentukan asal daerahnya. Jangan lupa kirimkan tugas kalian kepada guru kelas kalian masing-masing. Nah, anak hebat Surabaya, usai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat bagi kita semua dan bisa memberikan pengetahuan baru bagi kita. Pesan Bu Warni, tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Baik, sampai berjumpa kembali dengan Ibu Asma Warni dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku.